Menstruasi tuh it's like nightmare for me dok. That was actually my last day ngerokok. Aku itu bisa nge-MC di depan 1.000 orang. Tapi saya paling takut kalau sudah ke dokter. Seorang ibu juga pasti mereka rela badannya di apapun juga dan melewati berbagai macam fase demi akhirnya bisa mempunyai keturunan kalau memang itu pilihannya gitu ya. Oh ya dokter. Morulapedia. Halo Morulan, salam 2 garis, saya Dr. Ivan Sini. Selamat datang di Morulapedia, Kapan Hamil? Podcast by Morula kali ini akan membahas sebuah topik yang lagi hangat, yaitu national headline tentang child free. Dan saya ini ditemanin sama ibu yang tersohor ini, Ibu Melanie. Jangan ibu dong dok, kesannya mama gitu. Tapi ya benar sih ibu-ibu. It's a honor to be a mom. Ya, iya. Jadi ya kita ngomong-ngomong banyak tadi kan tentang child free ini kan lagi banyak diomongin gitu ya. Betul. First of all, what is your concept of having a family? Having a family. Having a family menurut aku tadi sebenarnya aku juga sempat podcast sama Dr. Ivan Sini bersama aku Melanie situ. Sini dari situ ya. Jadi buat aku sebenarnya having family itu comes with responsibility, of course ya dong. Dan having kids juga I know it's a blessing, tapi of course comes with responsibility. Yang aku nggak setuju adalah mungkin kalau aku pribadi ya, if I can say my personal opinion adalah having kids as a burden. Buat aku anak bukan beban lah gitu. I think burden atau beban it's such a strong word gitu loh, ya kan gitu. Dan kayaknya nggak enak kedengerannya gitu. Karena again, mungkin belajar dari Morula IVF di sini yang aku dengar karena adikku juga 13 tahun belum dapat keturunan juga. So I think when we have that opportunity, that blessings gitu, nggak semua orang loh yang dipilih, diberikan kesempatan. I know it's not always easy, tapi it's such a privilege dari Tuhan untuk kita bisa mengandung. Ya ini mungkin again kedengaran klise sih dok, tapi mungkin banyak perempuan yang tidak bisa merasakan sampai akhirnya merasakan gerakan-gerakan di perut bahwa there's a baby inside our womb yang ternyata baru kita bisa benar-benar mengerti yang namanya unconditional love. Begini kan selama ini kan unconditional love apalah segala macam. Tapi kalau aku boleh share dikit nih dok. Berkaitan dengan ini kan ini pejuang garis 2 ya dok ya? Dua garis, oke. Nah aku tuh nggak pernah punya kesulitan untuk hamil gitu, dan aku nggak pernah tahu menstruasi aku, kan orang kan nulisin I never knew stuff like that. Pokoknya tahu-tahu hamil. Nggak pernah catat nggak pernah dok, taunya pokoknya hamil aja. So it was very easy. Tapi kenapa aku bisa share bahwa sharingnya adalah kenapa aku mengerti namanya unconditional love, karena for years and years aku tuh dulu perokok aktif. When I was in the radio, terus aku nggak pernah bisa capture my life nggak ngerokok dong, karena menurut aku at that time tuh rokok tuh adalah sesuatu yang soothing, relaxing. Terus kalau misalnya di tengah-tengah antara break shooting ataupun radio, ngapain gue kalau tangan rasanya gatel gitu, nggak ada apa-apa gitu. Kalau nggak ngerokok gitu. Dan kalau kita keluar dok ke winter, itu the best time adalah dengan kayak so soothing nih, I'm so sorry ya, tapi ini my experiences. Nah, bertahun-tahun karena banyak keluarga yang cancer, aku tuh inside of my heart sebetulnya udah pengen untuk berhenti ngerokok. Nah, aku bikin kuota dok. Sehari hanya boleh 5 batang, sehari hanya boleh naik 8 batang, sehari boleh 3 batang. But I always ruin the plan. Selalu berantakan dan selalu gagal. Sampai akhirnya satu hari, I remember that day, jadi aku lagi makan nasi uduk, tiba-tiba my husband bilang, coba deh kau udah nggak mens berapa hari nih gitu, coba test pack gitu. And I did that. Keluarlah dengan si garis 2. It was very mixed feeling karena antara udah pengen hamil sama wah gila akhirnya hamil gitu. Tapi I remember that day, kenapa? Karena begitu aku lihat si garis 2 itu, that was actually my last day ngerokok. Oh, is that right? Yes. Kenapa? Karena dari aku tadinya susah banget nih dok berhenti. Karena aku mikirnya gini, gue kalau ngerokok aja orang di sebelah gue nggak ngerokok, kadang-kadang, duh sesak. Terus I imagine kalau this baby yang aku belum lihat mukanya, belum ketemu, nggak even, kan baru cuma SP kan nggak even ngerasa apa-apa kan dok gitu, cuma tahu oh ada hamil nih gitu. Aku imagine kalau aku masih ngerokok, terus aku sharing
smoke itu di dalam perut aku dengan anak ini, gila, imagine gimana kebayang nih anak seseknya di dalam perut. Nah disitulah momen dimana aku belajar yang namanya unconditional love between a mom and the baby. Padahal mereka belum ketemu, tapi aku bisa give up everything. Sampai berarti sekarang udah sekitar anakku 11 tahun, berarti 12 tahun aku total berhenti, and that was my last Sigi. Stop. Wow. So it changed your life, ya? It changed. The kids, honestly, if I can say, changed my life in a better way. Gitu. Dan kalau memang nih kita kembali ke soal anak ya, kan artinya persepsi tentang kita keluarga itu mempunyai anak. Tapi kalau memang keluarga itu memutuskan dia tidak mempunyai anak, kan itu ya bukan hak kita untuk menentukan itu bagus atau enggak kan. Betul. Tapi what do you see tadi mempunyai anak tadi yang memang affecting your quality of relationship with partners? Anak itu menurut aku Tuhan tuh menciptakan anak dalam keluarga, dalam pernikahan itu for a very strong reasons, especially for alpha female like me. Mungkin kalau misalnya, ya kan dok, gitu. I mean like I feel like I can do some stuff without help from my husband gitu. Dan mungkin juga banyak, mungkin ada orang yang tahu kita juga mengalami pernikahan kita juga mengalami banyak challenges kemarin gitu. Dan banyak orang yang bilang kenapa akhirnya bisa pass that storm gitu. One of the reasons adalah karena anak-anak gitu, the kids. Ya bukan berarti kita menikah hanya demi anak-anak, tapi banyak hal keputusan yang akhirnya kita buat, kita tuh berpikir karena melihat ada dua manusia yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Bahwa pada saat aku memutuskan sesuatu, it's not only for me and my life gitu, tapi juga ada dua anak nih yang sebetulnya mereka nggak ngerti apa-apa, dan apapun keputusan aku dan suami itu akan influence their life gitu. Jadi sekarang bisa mengerti bahwa kenapa dalam pernikahan Tuhan berikan anak ya untuk itu. Pengikat bonding, juga bonding. Kalau nggak, I think it's very easy untuk I don't like it anymore. Okay, I'm just gonna change my husband. I'm just gonna change my wife. Gitu sih. Tapi ya every marriage different. Tapi itu dari pernikahan aku sih. Tapi kalau ngelihat ini ya, kan ini yang gampang punya anak ini. Tapi juga ada banyak pasangan yang mengalami kesulitan punya anak. Dan itu tadi ngomong tentang nggak pernah chat-chatman segala macam. Sebenarnya, do you think as a woman managing your own reproductive life gitu lah, as good as really managing your health? Karena kan dalam hal ini kalau kita lagi, apalagi untuk pasangan yang mengalami kesulitan, biasanya itu meticulous banget gitu untuk tahu penyakitnya, kesehatan segala macam. So kira-kira if you were to look back and looking after your reproductive life better, would you kan baru operasi nih, would you consider the condition itu far earlier, atau barangkali waktu itu ya memang udah baru sekarang baru berasanya? Gimana sih? Sebenarnya kalau si kondisi aku si adenomyosis ini baru setahun terakhir ini sih aku ngerasa memang bener-bener kerasa. Aku bener-bener bisa bilang bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih di badan aku. Karena kan kita sebenarnya ngerasain ya kalau ada yang berbeda. Cuma kita kadang-kadang in denial aja karena takut ke dokter kan gitu. Tapi kalau dulu memang aku tuh selalu sakit menstruasi dok gitu. Tapi ya itu masalah punya anak tuh nggak pernah jadi problem buat aku gitu. Cuma memang harusnya sedini mungkin perempuan tuh harus tahu minimal nyatet lah. Tanggal menstruasi itu penting gitu. Karena aku inget banget waktu anak pertama, mertua aku udah mau datang dari Australia. Terus udah gitu aku sama dokter Dario bilang, dok dari tanggal 14 pindah ke tanggal 2 ya, emang ibu mensnya kapan? Nggak tahu dok. Nah itu kan ridiculous juga ya gitu. Jadi aku harus hitung-hitungan nih anak udah bisa dibuka apa enggak, udah bisa dibongkar apa enggak. Tapi again kan dokter menangani banyak pasien. It would be a lot better kalau kita juga tahu ya, taking care, put notes, journaling untuk menstruasi kita gitu. Dan juga mulai dilihat nih kalau memang sakitnya sakit sih memang pasti hari pertama kan common ya dok. Tapi kalau sakitnya memang udah nggak manageable lagi, mungkin I think it's about time untuk bisa datang dan ya konsultasi kepada obgyn gitu. Waktu dibilang kemarin kan ketahuan nih ada endometriosis, saya pengen tahu dari perspektif pasiennya, kira-kira waktu dikasih dokter ada penyakit ini yang dibayangin kepala kamu? How did I feel dulu ya dok? Scared atau apa kira-kira? Untuk datang ke dokter aja sebenarnya aku tuh orang penakut. Gitu ya? Udah dibilangin kan, ini juga dok aku itu bisa nge-MC di depan 1.000 orang. Tapi saya paling takut kalau suruh ke dokter. Takut banget gitu, makanya kayak adikku tuh malah lebih berani. Udahlah sakit, udah mens sampai begitu juga ditahanin, darahnya udah banyak banget. Ayo pokoknya kita ke obgyn, ke dokter. Datanglah ke bunda kan. Tadi cap-cip-cup aja tuh dok, dokter siapa ya? Terus dokter Ivan lewat. Itu dokter Ivan kata adikku kan di sini sama dokter Nando.
oh dokter Ivan ya, tapi kayaknya pasiennya mungkin banyak kali ya kayak gitu kan. Karena udahlah siap aja deh gitu. Aku pokoknya siapa aja dan cuma pengen kontrol gitu. Nah ini aku kemarin share bahwa aku bersyukur ketemu sama dokter Ivan karena he's a guy with full of smiles gitu. Jadi dokter, ya mungkin beliau udah tahu gitu ya, bahwa ini orang adenomiosis nih harus diangkat rahimnya at some point. Tapi dokter how the way he talk to me at that time, enggak lah gini-gini, santai dan relax. Walaupun sebetulnya ya the symptoms already there gitu. Tapi how the way the doctor communicate with the patient, menurut aku itu penting banget sih. Gitu ya. Apalagi untuk orang-orang yang gampang stres kayak aku. Kalau dokter, wah, nih kamu adenomiosis nih, penebal dinding rahim, udah harus diangkat rahimnya. Ya kamu suka atau enggak? Wah, itu jantungku kok rasa udah jatuh ke bawah dok. Tapi you came again, and then mungkin nggak tahu ya dokter tahu, mungkin aku juga anxious gitu ya. Jadi pada saat itu aku ngerasa jauh lebih tenang sih gitu loh. Ya. Oh, iya. Jadi memang kalau bicara tentang adenomia kita ngomong banyak lah. Iya. Memang pasien tuh kan memang mau nggak mau ketemu dokter saja, kalau ketemu dokter gigi saya takut campur. Padahal dokter gitu. Tapi ya saya rasa sih kalau memang kita bicara tentang adeno sama endometriosis, ini banyak nih kita ngomong nih. Betul. Mungkin kita coba ngomong abis ini kali Mel ya. Sip, boleh dok. Oke. Oke, Mel, yes, dok. Welcome back, Morolapedia. Masih bersama dengan Dr. Ivan sini. So, tadi saya udah menjalankan tugas yang tidak biasa sebagai host. Sekarang saya kembali ke tugas yang biasa sebagai dokter. Mungkin ada yang mau tanyain nggak? Ke dokter? Mel ini ke aku. Oke. Kenapa sih dok? Maksudnya ini banyak banget orang yang sekarang ini, apakah dari dokter udah berapa tahun sih? More than 20 years become obgyn? Aku becoming obgyn dari tahun early 2000, so 30, berapa sekarang? 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih. Iya. Apakah memang, karena gini, sekarang aku ngelihatnya semenjak aku open up to the public mengenai aku adenomiosis, banyak banget loh dok. Gitu banyak sekali perempuan yang ternyata menderita atau berjuang dengan endometriosis, adenomiosis. Tapi kan kalau dulu kan karena nggak ada platform dan orang tuh kalau sakit tertutup kan dok, itu tutupin, apalagi kalau misalnya public figure, nggak mau tahu apa segala. Tapi kayaknya sekarang tuh orang lebih open minded ya. Step-stepnya operasi aja orang tuh terbuka gitu. Tapi emang dari dulu in the beginning your career as an obgyn, emang udah banyak orang tuh yang endometriosis lah, adenomiosis, kista, and myome, and whatsoever. Atau gara-gara mungkin hidup semakin stres, and then I don't know, the pollution and everything, itu pengaruh nggak? Jadi kuantitinya makin banyak atau memang dari dulu sudah sama? Kalau bicara tentang quantity atau kita bilang namanya prevalensinya ya, berapa banyak orang-orang yang punya kondisi seperti ini, sebenarnya dari dulu memang udah banyak. Jadi kalau kita bicara tentang angkanya ya, itu sekitar 1 dari 7 wanita itu memang mempunyai kecenderungan resiko untuk mempunyai endometriosis. Dan ini suatu hal yang tentu orang akan bilang, gede banget 1 dari 7 gitu ya. Tapi kenyataannya tidak semua orang yang punya endometriosis itu akan mempunyai gejala. Dan gejalanya biasanya 2. 1, memang sakit sama menstruasinya atau bleeding banyak pada saat menstruasinya. Yang kedua adalah dia mengalami kesulitan punya keturunan. Tapi juga banyak yang memang orang tidak ada gejala sama sekali, yang tentu tidak memerlukan apapun. Nah, kenyataannya adalah kenapa sih sekarang lebih banyak orang yang ketahuan punya kondisi kayak Mel gini? Salah satunya memang kemampuan kita untuk bisa mendeteksi penyakit dengan alat-alat yang lebih canggih. Dan ini yang bagusnya adalah pasien lebih aware sekarang. Lebih aware. Social media, informasi yang ada di digital, itu benar-benar membantu orang, gue jangan-jangan ada apa ya. Awareness dari pasien itu as good and as important as the quantity and the quality dari dokter yang mampu untuk mendeteksi diagnosa. So I think that's the primary reason why we see the increasing numbers ya. Tapi yang kedua, kenapa ini bisa terjadi? Memang mau nggak mau faktor genetik itu mempengaruhi. Jadi kita sampai saat ini memang belum tahu secara kita bilang namanya patogenesisnya, jadi penyebab kenapa si endometriosis itu ada pada perempuan. Tapi apparently ada memang faktor genetik yang diturunkan dari orang tua ke anaknya atau barangkali dari sisi perempuan yang diturunkan. Nah, itu yang meningkatkan resikonya kepada perempuan-perempuan yang mempunyai endometriosis tadi. Nah, apakah memang ini bisa dipengaruhi dengan polusi atau gaya hidup? Yang pasti endometriosis itu memang mau dia bagus nggak bagus, gaya hidupnya
tetap dia punya bakat seperti itu. Unfortunately. Tetapi kalau gaya hidupnya bagus, tentu mungkin pain threshold dia lebih bagus, atau barangkali dia lebih mempunyai banyak, ya tentu kekuatan panggul yang lebih baik. Itu mungkin akan jauh lebih memberikan gejala yang lebih rendah gitu istilahnya. So that's memang yang kondisi sekarang yang memang kita juga dokter kalau udah ketahuan repot ini Mel. Banyak pasien datang udah telat. Telat meaning apa dok? Jadi gini, kalau kita bicara tentang mens itu kan tiap bulan kita menstruasi. Dan itu terus akumulasi. Jadi kalau memang pada saat yang masih muda, mungkin kondisi itu masih relatif enteng lah untuk kita treat. Tapi begitu udah menahun, udah kronik, udah lengket-lengket segala macam, baru kita operasi, udah berguling-guling gitu istilahnya, baru kita berikan treatment. Kadang-kadang dokter juga, gue operasi gimana ya, susah gitu loh. Wow. Nah itu ya sesuatu karena yang udah kompleks ya dok? Udah kompleks gitu loh. Dan ini memang kembali karena endometriosis kondisi yang nggak gampang untuk kita bisa treat, apalagi sebagai surgeon biasanya kita dokter kandungan kalau suruh operasi endometriosis yang kompleks, ada yang kita bilang namanya frozen pelvis, panggulnya itu lengket-lengket, itu di dalam tuh kayak ngubek-ngubek rimba gitu, ini apa mau diangkat gitu loh, itu yang sering terjadi. Jadi kalau udah telat seperti itu ya kadang-kadang kita nggak punya pilihan yang banyak gitu loh. Yang saya bilang ya tadi ujung-ujungnya ada yang memang harus berakhir dengan pengangkatan rahim kalau memang dia keluhannya itu udah menahun dan nggak bisa diberesin lagi gitu. Wow. Nah, aku kan kemarin robotik laparoskopi dok, right ya. Ini banyak orang yang sebenarnya di podcast aku tuh juga, di vlog aku tuh aku kan share juga. Aku tuh robotik laparoskopi. Banyak orang yang, pakai robot, jadi masih ada yang begitu gitu loh dok. Terus robotnya kayak apa? Terus yang operasi robot apa dokter gitu kan? Masih banyak pertanyaan dari masyarakat. Jadi sebenarnya yang membedakan laparoskopi, kalau laparoskopi kayaknya dari tahun jebot juga udah sering dengar ya dok. Karena my mom juga start laparoskopi. Tapi robotik laparoskopi, what the difference dok? Saya dokter. Dokternya jadi robot gitu ya. Tapi yang kita perlu tahu bahwa sekarang teknologi memungkinkan kita untuk tentu mengharapkan flexibility dan presisi dari operasi yang meningkat. Dengan tujuan akhir adalah satu, ada yang kita bilang namanya morbidity atau angka kesakitan pasien yang jauh lebih rendah dan juga angka pemulihan yang lebih cepat. Dan tentu quality of life jadi penting dong. Betul. Someone as active yourself. Kamu kan perlu cepat untuk begitu selesai tindakan, saya perlu kembali ke kerjaan saya lagi, saya perlu ke hidup saya lagi. Dan it's very important to active individuals again like yourself gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang operasi-operasi itu memang ada tetap operasi gede, yang ada yang kayak laparotomi namanya, bisa ke sesar atau dari atas ke bawah. Atas ke bawah, jadi dari atas ke bawah ini? Itu bisa, ya tentu pemulihan lama, estetiknya juga nggak bagus, dan juga angka untuk beberapa komplikasi juga sedikit lebih tinggi. Tapi juga opsi laparoskopi yang memang udah dari tahun 80-an itu udah advance berkembang gitu ya. Itu memang bisa dilakukan dan memang dapat dilakukan pada endometriosis, terutama pada surgeon-surgeon yang memang cukup kompeten dan juga sangat jago buat ngerjainnya. Nah, pada saat kita berbicara tentang nggak semua dokter bisa ngerjain laparoskopi, robotik itu juga merupakan bentuk laparoskopi. Tetapi instead, bayangin deh kalau kita operasi sama kayak kita makan. Kalau laparoskopi itu kayak kita makan pakai chopstick. Sumpit gitu ya dok? Sumpit. Gitu ya. Kalau megang sumpit kayak gini mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kalau kita udah mulai ada nasi, ada ayam, segala macam yang mesti kita suwir-suwir, sumpit nggak gampang. Betul. Nah bayangkan robot itu, barangnya sekecil sumpit, tapi bergeraknya kayak tangan kita. Wow. Jadi kita benar-benar bisa ngambil nasi satu, ayam kita suwir-suwir kecil. So you can imagine dengan teknologi itu membantu kita untuk lebih precise. Nah, pada kondisi-kondisi kompleks seperti endometriosis, kita akan jauh lebih menguasai keadaan di mana seorang dokter tuh perlu untuk mastering control perdarahan, potensi komplikasi. Nah, kita mesti benar tenang dan segala macam. Apalagi kalau operasi yang lengket-lengket segala macam, ya kita harus benar-benar dokter itu punya sense lah kita dalam ini alat itu membantu kita untuk lebih dalam hal ini lebih akurat. Nah itu yang hasil akhirnya kalau kita nanti bicara tentang gimana kita bisa membuat robotik ini lebih tentu diketahui lah ya masyarakat. Kali ya, dok, ya? Ya karena memang ya tentu robot ini
nggak banyak sih populasi Iya, kayak di iya. Indonesia ini untuk yang robot kandungan baru di tempat di bunda gitu loh. Sementara di Singapura ada 5. Wow. Di Malaysia ada 4 atau 5 gitu di mana. Jadi Iya, iya. memang availability untuk dokternya juga terbatas Iya, gitu. iya. Tapi tentu yang kita lihat dengan hasil yang juga cukup apa namanya ya, kamu rasakan sendiri lah, Iya, artinya iya. dari recovery cukup bagus. Iya. Dan, Lebih saya juga cepat cukup ya, Dok. happy lah Iya, dari iya. hasilnya. Ini adalah yang kita harapkan dari outcome sih Dan Dr. Ivan adalah dokter pertama di di Indonesia. Indonesia yang mengerjakan Yang laparoskopi dengan robotik. robotik, ya. Wow, oke. Dok, untuk menutup obrolan kita ini menarik sekali. Robotnya buatan mana, Dok? Ada apakah buatan Cina, ya kan? Atau buatan Jerman? Atau justru mungkin buatan lokal, Dok? Seperti mobil Timor, zaman dulu kan buatan Indonesia. Kalau baju dokternya dari Cembelu itu kan. Kalau robotnya buatan mana, Dok? Robotnya dari US. Oh, dari US. Jadi Oke. kalau di dunia itu udah hampir ribuan lah robot surgery itu udah bertebaran di mana-mana. Iya. Tapi kalau dari teknologi ini memang dulu yang ngebangun ini ada teknologi dari NASA. Jadi dulu dia pakai teknologi ini supaya nanti dokter yang ada di bumi operasi di bulan gitu misalnya. Wow. Konsepnya kayak gitu. Tapi Oke. itu dengan sharingnya berjalan itu dipakai untuk treatment di mana dokter itu bisa operasi kayak kamu di situ. Kalau dokter biasanya operasi di sebelah pasiennya. Kalau dengan robot saya biasanya sekitar 5 meter. Jadi agak jauh jaraknya. Karena saya di konsol tempat operasi dan saya ngeliat tuh kayak lagi lihat di main game. Jadi anak saya waktu itu saya pernah ajak lagi simulasi. Waktu itu masih berapa? Masih 12-13 tahun gitu. Kamu main sini, dia langsung main game ya. Kamu main sini deh. Habis itu udah dimasuk dalam. Oh, this is pretty easy, Dad. Dia bilang katanya. Jadi benar-benar dokternya itu kayak main game dan yang melakukan adalah robotnya gitu ya, Dok? Enggak, aku yang ngerjain. Oh iya, maksudnya sorry, robotnya masuk ke perut kita, tapi dokternya ngerjain yang dari... kontrol aku dari jauh. Yes. Gitu. So, ya itu dia pengalaman aku kemarin bersama Dr. Ivan, laparoskopi, robotik laparoskopi. Oke, kalau gitu nanti kita coba bahas di segmen berikut. Nih Siap, ada yang Dok. lebih menarik lagi nih. Oke. Oke. Oke, welcome back Marulans. Thanks for staying close. Jadi tadi kita udah ngomong banyak nih tentang child free, tentang endometriosis, tentang Ya. robotik. Saya mau nanya, Mel, Yes, kemarin Dok. abis operasi itu, how did you go? Wow, itu sebenarnya aku juga kaget sih, Dok, ya. Karena kan ekspektasi aku tuh seperti kayak, karena aku 2 kali punya anak tuh dua-duanya kan sesar. Iya. Jadi ya sakit-sakitnya aku masih inget deh, apalagi yang sesar yang kedua tuh udah dibuka ditutup lagi kan berarti Pakai resleting ya, dokter? kayak resleting ya kan, Dok. Nah, waktu yang si laparoskopi robotik itu jadi aku operasi jam 6 pagi ya, Dok. Itu aku tetap masih bisa, Dok, jam 10 aja, Dok. Tetap masih ngerayu dokter Ivan kan. Nggak bisa pagi-pagi. Oke, jam 6 pagi kita beres di jam 9 udah beres ya, Dok, ya. Udah beres. Kayaknya 2 jam operasi, mungkin observasi 1 jam ya, Dok. And then 1 hari itu honestly aku banyak tidur sih. Banyak tidur karena kan bius total. Tapi udah bisa makan. Oke. Gue udah makan mie, udah mesen apa segala macam. Tapi banyakan tidur. Tapi hari esoknya tadinya dokternya memang bilang kalau mau pulang nggak apa-apa, kalau nggak ada ngerasa apa-apa. Cuma mamiku kan, udahlah nggak usah di rumah sakit aja dulu sampai hari 3 hari lah, 2 hari gitu. Terus aku juga mikir, iyalah kalau ada apa-apa jaga-jaga. Tapi hari besoknya ternyata udah bisa berdiri siang, udah jalan-jalan. Ya jalannya mungkin nggak langsung yang lincah lah ya. Tapi maksudnya jalannya nggak boleh nunduk, harus diajarin sama susternya udah kalau bisa tegak gitu. Nah itu maghrib besoknya, jadi operasi hari Jumat, Sabtu maghrib aku pulang. Oh, nice. Dan rumahku kan lumayan tinggi tuh tangganya. Aku udah mulai jalan tapi pelan-pelan naik ke atas. Terus hari Seninnya aku udah bikin vlog mengenai itu. Tapi puji Tuhan loh, Dok, itu sampai 1 M penonton, dan maksudnya bukan cuma sekedar itu, tapi aku juga pengen sharing supaya aku tahu, karena banyak perempuan yang merasakan sakit tahun menahun, takut dengan operasi angkat rahim. Ya emang sih, tadi kan kita udah discuss ya, Dok, ya, maksudnya ini bukan operasi kecil. Tapi kalau memang udah sebegitu menyakitkan, hidup kita juga udah menderita luar biasa, HB udah sampai turun gitu kan, Dok. Kayaknya ini menjadi salah satu yang harus bisa dikonsiderasi juga gitu. Considering now your life is 7
obviously change lah. The fact that Iya, now Dok. udah bisa kesana kemari segala macam loncat-loncat. Menstruasi tuh it's like nightmare for me, Dok. Gitu ya. Iya lah, setiap aku menstruasi aku pasti WA Dokter Ivan. Dok, aku makan obat apa nih, makan obat dan painkiller terus sampai Tapi kapan gitu. considering itu kan removing uterus is something that is not easy for women to do Iya. dan to consider kan. Nah, kita Iya. bicara tentang ada orang yang memang seperti kamu, ada juga orang yang memang sebenarnya masih pengen mau punya anak. Iya, betul. Habis itu rahimnya mesti diangkat. Benar. Dan is it fair untuk dari sisi orang yang mengatakan bahwa child free itu Iya. itu suatu hal yang memang udah menjadi hal yang mungkin lebih baik dibandingkan dengan dari orang yang memang sebenarnya mau punya anak terus rahimnya harus diangkat dan she has Iya. no more ability to have a child Iya. overall. Sebenarnya sih kalau aku kemarin kan mungkin so much easier untuk aku akhirnya bilang ke Dokter Ivan, ya udah Dok, yuk let's do it, angkat rahimnya karena aku udah diberkati dengan 2 orang anak. Yes. It's gonna be totally different dengan ibu-ibu yang masih berjuang, masih pengen punya anak, tapi in the same time tiap bulan kesakitan nih luar biasa dengan endometriosis, adenomyosis gitu. Cuma as much as it's hard to say this, tapi kan tetap kalau buat aku top priority kita adalah nyawa dan kesehatan ya Dok. Pasti. Jadi I know it's gonna be so hard, makanya tadi mungkin ngobrol dulu sama dokternya. I'm sure Dokter Objin juga Dokter Ivan nggak akan langsung bilang, ya udah angkat rahim kalau memang belum punya perlu, anak, ya. ya kan? Pasti dicoba dengan makan obat dulu, terapi hormon dulu kali ya Dok, gitu suntik dulu apa segalanya. Pokoknya name it deh everything. Seorang ibu juga pasti akan mereka rela badannya di apapun juga dan melewati berbagai macam fase demi akhirnya bisa mempunyai keturunan kalau memang itu pilihannya gitu ya Dok. Tapi at the end of the day ya again nyawa kita, kesehatan kita itu menjadi top priority sih kalau menurut aku gitu. Tapi ini nggak ada hubungan dengan child free atau enggak gitu. Cuma kalau buat aku ya again dengan begini aja aku melihatnya bahwa wow, for me it's a blessing finally. Kemarin ini nggak mikir loh Dok, nggak pakai IVF, nggak pakai apapun juga, nggak even tahu tanggal menstruasinya, dikasih Tuhan. Padahal ternyata di ujung sana aku akan menghadapi adenomyosis kan. Imagine kalau back then aku udah endometriosis kan berarti aku akan susah punya anak kan gitu. Ya akhirnya diberikan kesempatan dengan mudah bisa punya anak, dapat 2 anak dan di usia 41 tahun aku nggak unfortunately memang udah jalan seperti itu ya Dok. Memang aku harus tidak punya rahim lagi gitu. Well, it's a blessing for you to have a family. Right? Exactly, iya. Buat saya sih kalau kita ngelihat diskusi ini benar-benar apa ya, kalau boleh saya bilang very insightful. Karena kan tentu kalau kita bicara tentang dari sisi dokter, oke lah kita nge-treat pasien segala macam, tapi memang nggak sering kita bisa dapat opportunity bisa ngobrol tentang from your side dari sisi pasiennya. Dan menurut saya pada saat ini hal yang dilalui oleh Mel itu adalah sesuatu yang motivate saya bahwa there is a way for us to treat. We cannot treat everyone, tapi there is always solution kalau memang ini. Jadi Morolan, saya kira ini luar biasa sekali dari sebelum diskusinya. Menutup, thank you so much Dokter. You've been a blessing for me untuk bisa punya. I know you're very busy, tapi Dokter Ivan tuh anytime karena dalam kesakitan aku kemarin tuh aku kadang-kadang mau syuting terus aku sakit luar biasa, nobody knew gitu ya, karena kan aku an entertainer, banyak orang yang ekspektasi kalau mengundang aku tuh adalah I have to look funny, aku harus menghibur banyak orang, tapi kan again dokter juga manusia, artis pun juga manusia, ada masa-masanya aku di balik panggung tuh aku makan painkiller dulu, makan obat pengurang darah, nahan sakit, and then begitu di panggung udah harus balik lagi gitu. Tapi I'm thankful to have you at that time. Kenapa? Karena setiap aku gangguin gitu ya Dok, gimana nih Dok ini. Terus you know aku juga maju mundur karena aku juga takut sebenarnya gitu kan. Tapi dokter mengencourage aku tanpa memaksa ya. Maksudnya mungkin kalau dokter langsung bilang ya udah kamu gimana udah dibilangin, malah aku juga jadi kabur gitu. Ya udah anytime you ready, dokter memberikan waktu dan aku mengumpulkan keberanian dan akhirnya ternyata aku bisa bilang bahwa operasi pengangkatan rahim laparoskopi robotik kemarin it wasn't as scary as I thought. So this is the new Mel then? This is the new Mel. Gitu. Thank you so much. Oke, everyone, Marulans, terima kasih kita di ujung dari acara ini dan saya kira ini hal yang paling penting buat kita bahwa solusi selalu ada untuk hidup kita dan saya kira ini adalah hal yang terus dipegang oleh semua pejuang buah hati ke depannya. Oke, salam Morula, kita ketemu di episode Morulapedia berikutnya. Bye-bye. Bye.